Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang di channel Muhammad Ridwan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai aplikasi Fajil Learning prediksi peluang penerimaan program S2 Universitas Muhammadiyah Cirebon, yang mana merupakan tugas dari mata kuliah kecerdasan komputasional yang diampu oleh Bapak Agus Isa Martinus MT. Sebelumnya saya membuat aplikasi ini walaupun program S2 belum ada di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Jadi saya memberi istilahnya mempunyai inovasi ketika di Universitas Muhammadiyah Cirebon ada program S2. Saya ingin membuat aplikasi ini untuk memprediksi peluang mahasiswa yang ingin masuk ke program S2 dari Universitas Muhammadiyah Cirebon tersebut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 200511135, jurusan Teknik Informatika. Saat ini sedang semester 6 pada jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Cirebon. Baik, sebelum masuk ke implementasi atau membahas aplikasinya, saya akan menyampaikan beberapa poin-poin terkait aplikasi ini. Yang pertama adalah latar belakang. Di sini ada beberapa referensi dari jurnal. Yang pertama ada dari Jurnal Putra tahun 2019, di mana menjelaskan bahwa machine learning ini merupakan bagian dari kecerdasan buatan. Machine learning digunakan pada inferensi terhadap data dengan pendekatan matematis. Lalu ada Jurnal Mandala pada tahun 2006 menjelaskan machine learning ini dapat memperbaiki kinerja pada mesin pencarian sehingga akurasi yang informasi didapat oleh pengguna ini lebih tepat. Lalu pada Jurnal Threads et al. Pada tahun 2020, untuk meningkatkan akurasi klasifikasi pada data harus dilakukan optimalisasi pencarian secara acak terhadap parameter yang ketat. Jadi pemanfaatan machine learning untuk prediksi peluang ini memiliki beberapa manfaat yang signifikan, terutama dalam konteks aplikasi ini ataupun aplikasi yang lain yang serupa. Lalu ada pendahuluan. Yang pertama ada Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) adalah salah satu perguruan tinggi ternama di Cirebon. Lalu yang kedua, program S2 UMC ini menawarkan berbagai jurusan yang menarik bagi calon mahasiswa. Jadi yang diharapkan ketika nanti ada program S2 di UMC, ini akan menawarkan bukan hanya satu jurusan tapi beberapa jurusan. Lalu yang ketiga, dalam proyek ini menggunakan machine learning untuk memprediksi peluang penerimaan calon mahasiswa ke program S2 UMC gitu. Jadi istilahnya sebelum mahasiswa ingin mendaftarkan program S2 ada istilahnya prediksi-prediksi gitu. Lalu tujuannya itu membangun model machine learning yang dapat memprediksi peluang penerimaan program S2 UMC. Sudah pasti tujuan aplikasi ini yaitu untuk memprediksi peluang penerimaan program S2 UMC. Lalu yang kedua ada membantu calon mahasiswa dalam mengambil keputusan berdasarkan prediksi peluang penerimaan. Kalau mahasiswa sudah mendapatkan gambaran, tentunya dia akan tahu gitu langkah kedepannya akan seperti apa gitu. Lalu yang ketiga ada memberikan panduan bagi UMC dalam proses seleksi calon mahasiswa. Selain bermanfaat untuk mahasiswa sendiri, ini juga bermanfaat bagi instansinya, khususnya di sini pada UMC, sehingga ada istilahnya tahapan-tahapan atau kualifikasi dalam mencari mahasiswanya atau calon mahasiswanya gitu. Lalu metode yang saya gunakan yaitu yang pertama ada mengumpulkan data untuk kualifikasi. Di sini saya menggunakan data yang sudah ada di internet. Tapi mungkin ini karena di S2 belum ada, di UMC belum ada. Jadi sini saya menggunakan data yaitu dengan menggunakan dari Harvard University. Jadi mungkin data yang digunakan itu tidak relevan karena saya juga tidak bisa melakukan riset karena belum ada di UMC-nya program S2-nya. Jadi saya menggunakan percobaan yaitu dari data Harvard University. Jadi mungkin standarisasi dari penerimaan ini cukup tinggi gitu. Lalu yang kedua ada menganalisis data dan mengekstrak fitur-fitur penting. Lalu yang ketiga ada melakukan pemeriksaan data seperti normalisasi dan pemisahan data latih dan data uji. Lalu yang keempat melakukan pelatihan model menggunakan data latih dan melakukan evaluasi menggunakan data uji. Jadi di akhir nanti ketika user memasukkan data tersebut akan terdapat hasil dari persentase yang dari data tersebut yang diinput gitu. Lalu kriteria dalam prediksi atau atribut yang saya gunakan, yang pertama ada QRT score, yaitu berupa skor tes untuk masuk program S2.
Lalu ada TOEFL score, ada university rating, kekuatan surat rekomendasi, ada GPA sewaktu undergraduate. Lalu ada yang keenam ada pengalaman riset, dan yang ketujuh ada peluang terimanya. Lalu ada selanjutnya ada pengujian dan evaluasi. Di sini saya membagi data latih menjadi dan data uji dalam perbandingan tertentu, yaitu misalkan di sini saya menggunakan 80 berbanding 20. Lalu yang kedua melakukan pelatihan model menggunakan data latih. Yang ketiga menggunakan data uji untuk menguji performa model. Yang keempat melakukan evaluasi menggunakan metrik evaluasi yang relevan seperti akurasi, presisi, recall, atau F1 score. Lalu hasil dan analisis menampilkan hasil evaluasi model seperti akurasi, metrik evaluasi, dan lainnya. Jadi yang kedua menganalisis kekuatan dan kelemahan model yang dikembangkan. Yang ketiga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peluang penerimaan program S2 UMC. Jadi hasil output yang akan ditampilkan yaitu berupa hasil atau angka persentase dari data yang diinput, dan untuk satuannya itu adalah persen gitu. Baik, kesimpulan pada pembahasan sebelum masuk ke implementasinya, sini ada model machine learning dapat digunakan untuk memprediksi peluang penerimaan program S2 UMC. Yang kedua, calon mahasiswa dapat memanfaatkan prediksi ini untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, UMC dapat menggunakan hasil proyek ini untuk meningkatkan proses seleksi calon mahasiswa. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi yang saya sudah buat. Sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Lalu di sini saya bukan modul yaitu framework dari Streamlit. Yaitu Streamlit ini sendiri merupakan aplikasi framework yaitu untuk membuat aplikasi web yang intinya ketika kita ingin menggunakan machine learning dengan menggunakan aplikasi web, kita bisa menggunakan Streamlit ini untuk membuat aplikasi web tersebut, yaitu berbasis machine learning. Lalu ada modul Pandas di sini sebagai PD, dan juga ada NumPy. Bagi teman-teman sebelum melakukan aplikasi ini atau membuat aplikasi ini, tentunya harus menginstal modul atau library dari Streamlit, Pandas, NumPy. Caranya cukup gampang, tinggal pip install Streamlit atau pip install NumPy gitu. Nah, saya juga sebelum itu saya juga menggunakan datasetnya ini. Di sini ada atribut serial number, GR score, TOEFL score, university rating, SOP, LOR, CGPA, research, change out of need. Ini datasetnya. Baik, kita mulai dari atas. Yang pertama ada import modul terlebih dahulu agar terbaca kodenya. Sini saya juga menggunakan modul. Oh ya, saya lupa menggunakan modul sklearn modul itu. Sini seperti biasa, ini ada judul-judulnya. Sini saya menggunakan import dari logo UMC-nya. Ini. Sini saya menggunakan keterangan supaya user tahu gitu. Nanti untuk GS score itu berapa, TOEFL itu berapa gitu. Kita masuk ke ini import data dari datasetnya. Ini import. Lalu kita buat data frame-nya, artinya data frame ini kita bagi atau ubah sehingga data frame tersebut atau datasetnya itu diberikan label gitu. Kita masuk ke processing data, di mana di sini kita akan fitur atau dan labelnya ini akan dipisah gitu. Nih, memisahkan label dan fitur menjadi variabel x dan y. Nah, input data x, variabel y. Di sini yaitu ini kode untuk memisahkan label dan fitur menjadi variabel x dan y. Nih, di sini kita akan melatih model tersebut. Nih, extract, kita melatih variabel x. Nah, kita masuk ke kode untuk input dari data tersebut di sini.
masukkan score. Nah, ketika ketik submit sini, nah untuk resultnya itu adalah 100% gitu, kita menggunakan persen. Baik, untuk cara runnya kita karena menggunakan framework Streamlit, maka kita klik Streamlit run, lalu nama filenya main enter. Ini akan langsung terdirect ke Chrome-nya ini, atau web servernya atau webnya. Nah, tadi kita sampaikan ini judulnya, gambar, keterangan datanya, lalu ada overview datanya, data atau datasetnya. Baik, kita akan melakukan uji coba pada ini. Di sini saya akan menggunakan dataset pada serial nomor 2. Sini score-nya adalah 324. TOEFL-nya adalah TOEFL-nya adalah 107. Lalu ada rating unitnya adalah 4. Kekuatan SOP-nya adalah 4. LOR-nya adalah 4,5. 4,5. GPA-nya adalah 8,87. Pengalaman risetnya adalah 1. Sudah sesuai. Baik, kita akan submit. Nah, di sini akurasinya cukup kecil untuk pada dataset serial nomor 2, hanya 20 titik sekian persen gitu. Akurasi yang didapatkan pada serial nomor 2 seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya saya masih banyak kesalahan, atau mungkin dari segi penyampaian saya masih ada kekeliruan dalam kodenya ataupun dalam penyampaian istilah dan segala macam. Dan saya juga minta maaf apabila ada kata-kata atau perilaku saya yang kurang berkenan. Terima kasih, dan sebelum saya tutup, saya ada punya quotes, yaitu tidak harus belajar dari pengalaman sendiri, bisa juga melihat dan belajar dari pengalaman orang lain. Saya Muhammad Ridwan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.